Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again with me, Ulumi Munawaroh, as your English teacher. Okay, today I will explain about simple present tense. Okay, before we are going to learn the material, I will ask you, okay, what do you think about simple present tense? Are you remember? Maybe are you after learning this material in your school? Okay, simple present tense is usually used to explain about your habitual action. And then, have you ever make a sentence with simple present tense? Oke, pernahkah kalian membuat kalimat simple present tense? Biasanya simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Jadi, bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris, wajib sekali untuk tahu dan paham mengenai simple present tense. Karena simple present tense itu menjadi bahan dasar agar kalian bisa paham tentang bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna dari simple present tense. The simple present tense is a verb tense with two main uses. We use the simple present tense when an action is happening right now. Jadi simple present tense itu biasanya digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya the function of simple present tense. Ada beberapa fungsi dari simple present tense. Yang pertama, untuk menyatakan kebenaran atau general truth. For example, cats are mammals. Kemudian yang kedua, menyatakan kebiasaan atau habit. Contohnya, my father goes to work every weekday. Kemudian yang ketiga, instruction atau menyatakan perintah. Contohnya, do not enter this area. Dan yang terakhir, yaitu fixed schedule. Contohnya, the show start at 7 p.m. Oke, selanjutnya simple present tense itu dibagi menjadi dua. So, simple present tense divide into two. The first is simple present tense for nominal sentence, and the second, simple present tense for verbal sentence. Okay, today I would like to explain about simple present tense for nominal sentence. Okay, simple present tense untuk kalimat nomina itu menyatakan kebendaan. Jadi nanti kalau simple present tense yang nomina itu kita menggunakan to be, is, am, are. Ingat, menggunakan to be, is, am, are. Oke, sebelum kita masuk ke simple present tense yang nomina, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari to be itu sendiri. Jadi, to be itu mempunyai penggunaan khusus, terutama untuk to be is itu digunakan oleh subjek is, digunakan oleh subjek she, he, it. Kemudian untuk to be am itu digunakan oleh subjek I. Dan to be are itu digunakan oleh subjek I, you, we, they. Kemudian ketika kalian ingin membuat kalimat simple present tense menggunakan positive form, itu kalian harus paham dulu subjek yang digunakan, kemudian kalian harus bisa membedakan antara noun, adverb, dan adjective. Contohnya seperti ini, he is a teacher. He di sini berfungsi sebagai subjek, is itu sebagai to be, kemudian a teacher di sini berfungsi sebagai complement. A teacher itu sendiri adalah noun. Kemudian contoh yang kedua, I'm smart. I di sini berfungsi sebagai subjek, am adalah to be, dan smart itu adalah kata adjektif. Oke, selanjutnya adalah simple present tense, nominal sentence. Jadi ini kita akan belajar yang bentuk negatif. Jadi kalau bentuk negatif itu rumusnya subject plus to be plus not plus complement. Jadi kita tinggal tambah not aja setelah to be. Contohnya, mom is not a chef. I'm not lazy.
They are not here yet. Kemudian selanjutnya adalah interrogative form. Jadi kalau interrogative form itu adalah kalimat tanya yang mana ini kita bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Misalkan rumusnya ya, jadi rumusnya itu to be dulu ditambah subjek kemudian komplement diakhiri dengan tanda tanya. Misalkan am I right? Are you a doctor? Oke, kemudian yang terakhir adalah interrogative sentence. Ya, interrogative sentence yang menggunakan WH question. Sebelumnya saya akan tanya WH question itu ada berapa? Ada apa aja dalam bahasa Inggris? Ada where, when, whose, who, why, and then how. Ya, contohnya untuk membuat kalimat interrogatif menggunakan WH question itu tinggal WH question plus to be kemudian plus subject. Contohnya, who is that boy? Where am I? Why are you late? Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan simple present tense for verbal sentence. Jadi kali ini kita akan belajar simple present tense untuk verbal sentence ya. Oke, simple present tense untuk verbal sentence. Ini menyatakan suatu tindakan atau perlakuan. Jadi yang mana predikatnya itu biasanya menggunakan verb ataupun kata kerja. Kemudian verb yang digunakan itu adalah verb 1. Oke, kita masuk pada simple present tense yang verbal untuk positive form. Jadi rumusnya adalah subject plus verb 1 plus complement. Perhatikan di sini, untuk positive form itu biasanya kata kerjanya ditambah akhiran s atau es. Terutama untuk subjek he, she, it. Kecuali untuk subjek IUWD itu kata kerjanya tidak perlu ditambah S atau ES. Kemudian adapun ciri-ciri kata kerja yang perlu ditambah S ES itu adalah kata kerja yang berakhiran dengan SS, SH, CH, X, dan O. Misalkan contohnya seperti ini. She washes a disease. Oh, dia mencuci piring. Kata kerja atau verb satunya adalah was. Was berakhiran SH. Karena berakhiran SH, maka harus ditambah dengan ES. Oke, selanjutnya untuk negatif form. Jadi kalau di dalam bentuk negatif nanti tinggal subjek ditambah do or does plus not plus verb 1 plus complement. Perhatikan dalam negatif form nanti simple present tense kata kerja yang tadi ditambah s atau es itu nanti s-nya hilang. Kalau nanti sudah di kalimat negatif dan interrogatif, perhatikan imbuhan s atau es di kata kerja bentuk pertama itu hilang. Jadi contohnya I don't write a letter. Perhatikan di sini ada kata write. Write itu adalah verb 1. Karena kalimatnya bentuk negatif, jadi s-nya hilang. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah interrogative form. Interrogative form itu memiliki rumus do or does plus subject plus verb 1 plus complement. Oke, di interrogative sentence ini sama prinsipnya seperti tadi di kalimat negatif. Jadi kata kerjanya tidak perlu ditambah dengan imbuhan s atau es. Ya, maksudnya bukan kata kerja tapi verb. Ya, do you write a letter? Perhatikan di sini kata write itu tidak perlu ditambah s atau es. Walaupun nanti subjeknya he. Jika subjeknya he, does he go to school? Perhatikan di sini go tidak perlu ditambah dengan es. Kemudian yang terakhir adalah interrogative form. Jadi interrogative form dengan tambahan WH question. Kalau kita ingin membuat kalimat simple present tense yang verbal, ya, yang menggunakan WH question, verbnya tidak perlu ditambahi s atau es. Walaupun itu nanti menggunakan subjek he, she, it. Perhatikan di sini, walaupun subjeknya nanti he, she, it,
Ketika kalimatnya berupa WH question, verbnya tidak perlu ditambahi S atau ES. Contohnya seperti ini. When does he go to school? When does he go to school? He di sini adalah subjek, kemudian go adalah verb 1. Karena di sini penggunaan subjeknya he dan ini kalimat WH question, jadi verbnya tidak perlu ditambah akhiran S atau ES. Oke. Kemudian ini yang terakhir. Nanti kalian bisa mengerjakan soal latihan ini ataupun juga bisa mengerjakan kuis ini. Kuis ini mengenai simple present tense. Jadi nanti kalian bisa latihan di rumah melalui link yang tersedia di sini. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.